Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, anak-anak yang mengikuti pembelajaran prakarya pada hari ini. Di semester ini, semester kedua, masih bersama Bapak ya, Pak Lutfi Riyad Rahman. Mohon maaf untuk Januari ternyata kita belum bisa bertatap langsung melakukan pembelajaran di sekolah, jadi masih menggunakan daring ya anak-anak. Dan mohon maaf juga Bapak masih menggunakan channel YouTube untuk mengupload materi pada pagi hari ini atau siang hari ini, dimana kelas karena anak-anak nanti menggunakan email yang baru, jadi Google Classroom-nya belum Bapak buat. Anak-anak yang Bapak cintai, pastinya Bapak harap anak-anak semua sehat semua, dan Bapak harap juga anak-anak tetap mendoakan Bapak Ibu guru di sekolah yang selalu memberi materi, memberi motivasi, memberi pelajaran kepada anak-anak, supaya nanti anak-anak tetap cerdas, tetap pintar di masa depan. Nah, doakan Bapak Ibu guru untuk tetap sehat, untuk terhindar dari COVID, dan Bapak pesan untuk anak-anak jangan main di luar terlebih dahulu, jaga jarak, tetap mengikuti protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Anak-anak yang Bapak sayangi, apa yang akan kita pelajari di prakarya di semester 2 ini? Nah, hanya ini yang akan Bapak jelaskan di video kali ini. Bapak tidak akan panjang-panjang untuk materi pada hari ini, cukup beberapa slide yang akan Bapak berikan kepada anak-anak. Nah, apa yang akan kita pelajari di prakarya semester 2 yaitu anak-anak nanti kita akan mempelajari yang pertama pengolahan bahan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Jadi apa yang anak-anak buat kemarin di semester 1, nah ini kita aplikasikan menjadi produk yang bisa dimakan, produk yang bisa diolah. Syukur-syukur nanti anak-anak bisa menjual produk yang anak-anak buat. Kemudian yang kedua nanti juga anak-anak akan mempelajari mengenai pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi produk pangan. Nah, ini yang mungkin masih anak-anak belum pahami atau belum mengerti, bahkan masih di awang-awang apa itu pengolahan hasil samping serealia. Nanti akan Bapak jelaskan sedikit. Kemudian juga kita juga nanti akan memasuki kerajinan bahan limbah keras. Jadi mungkin pengolahan bahan setengah jadi dan pengolahan hasil samping sampai mid semester ya anak-anak ya. Kemudian juga anak-anak nanti akan praktek juga untuk produk-produk tersebut seperti kemarin. Kemudian setelah semester kita loncat lagi di kerajinan bahan limbah keras. Nanti ujung-ujungnya nanti anak-anak harus membuat produk juga. Nah, anak-anak, apa itu pengolahan bahan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat? Jadi apa yang diolah anak-anak kemarin yang dibuat anak-anak bahan setengah jadi nanti dibuat menjadi bahan makanan khas wilayah setempat. Contohnya anak-anak, ada beras dibuat bahan setengah jadi berupa tepung beras. Nah, tepung beras ini nanti bisa diolah menjadi peyek, kemudian bubur sumsum, kemudian kue lapis, kemudian kue cucur, kue mangkok, apem, dan lain-lain. Nah, itu nanti Bapak beri kebebasan untuk anak-anak memilih produk-produk yang akan digunakan, yang akan dibuat. Kemudian ada beras ketan. Beras ketan dibuat bahan setengah jadi berupa tepung ketan. Kemudian dibuat makanan khas wilayah setempat berupa klepon, kemudian onde-onde. Nah, seperti itu contohnya anak-anak. Kemudian juga ada jagung
jagung bisa dibuat menjadi bahan setengah jadinya, bisa dibuat menjadi kumbu anak-anak. Kumbu itu isian bakpia, tapi kumbu itu banyak kan kering. Kalau nanti dibuat untuk isian bakpia nanti diolah lagi. Kemudian ada jagung. Jagung dibuat bahan setengah jadi yaitu jagung kering. Kemudian bisa dibuat nasi jagung, keripik jagung, dan lain-lain. Kemudian juga ada kacang tanah, dibuat sambal kacang. Kemudian dibuat lagi produk saus kacang pecel seperti itu. Kemudian ada singkong. Singkong dibuat bahan setengah jadinya berupa tepung tapioka. Kemudian bisa dibuat cilok, cireng, cimol yang anak-anak biasa makan di pinggir jalan ya. Kemudian ada gandum. Gandum bisa dibuat menjadi tepung terigu atau dibuat mie. Nah, ini bisa makanan khas wilayah tempat, bisa mie Aceh, mie Jawa, dan lain-lain. Kemudian ada umbi. Umbi bisa dibuat menjadi tepung ubi. Nah, ini bisa dibuat menjadi kue ubi ya, bukan ubi ya nenek, maaf ya. Kemudian cookies ubi, kemudian kue ubi ya anak-anak ya, kue ubi, cookies ubi, dan lain-lain. Kemudian anak-anak nah, ini yang Bapak maksud tadi, pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacang, dan umbi menjadi produk pangan. Nah, anak-anak Bapak contohkan seperti ini. Hasil samping penggilingan padi itu nanti bisa berupa bekatul. Jadi saat menggiling padi itu ada hasil sampingnya yaitu bekatul. Nah, bekatul ini biasanya kalau di desa dibuat untuk makanan ayam ya. Nah, ini dapat dibuat jenang, kemudian jenang bekatul ya, kemudian cookies atau kue kering bekatul. Kemudian hasil samping pengolahan susu kedelai yaitu ampas kedelai. Nah, ampas kedelai dapat dibuat perkedel, dapat dibuat keripik ampas, dapat dibuat nugget ampas kedelai. Kemudian hasil samping olahan singkong yaitu kulit singkong. Nah, kalau bisa malah bisa diolah lagi anak-anak ya, dapat dibuat keripik kulit singkong. Kemudian kadang-kadang anak-anak sampai bisa dibuat tumis kulit singkong atau sayur kulit singkong. Nah, seperti itu anak-anak contohnya. Jadi pengolahan hasil samping itu saat diolah menjadi bahan setengah jadi, nah itu ada hasil sampingnya, atau saat diolah menjadi produk makanan ada hasil samping, ada ampas-ampasnya yang bisa dimanfaatkan kembali. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian nanti setelah mid semester kita juga akan mempelajari kerajinan bahan limbah keras. Nah, kerajinan limbah ini nanti dibagi menjadi dua ya anak-anak ya, limbah lunak, organik, dan anorganik. Kemudian limbah keras, organik, dan anorganik. Nah, limbah lunak seperti kertas, kulit jagung, jerami, lemah pisang, kulit kacang, kain perca, dan sebagainya nanti kita buat kerajinan. Kemudian limbah keras organik, botol plastik, kaleng, cangkang, kerang, sisi ikan, tulang ikan, tempurung kelapa, pecahan keramik, pecahan kaca, dan sebagainya itu nanti kita buat menjadi kerajinan dari bahan limbah keras. Nah, mungkin cukup sekian dari Bapak anak-anak. Kalau nanti ada pertanyaan boleh nanti langsung ke WhatsApp Bapak. Jangan lupa resensi tulis di komen YouTube di bawah ini. Silahkan nanti tulis nama, kemudian nomor absen, kelas, jangan lupa ditulis hadir. Kalau yang nanti telat boleh nanti langsung ke WhatsApp Bapak, Pak hari ini saya hadir. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, sambil menunggu kelas Google Classroom-nya, sambil nanti anak-anak dibagi email baru oleh sekolah. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Ada salahnya dalam penyampaian Bapak mohon maaf ya anak-anak ya. Tetap sehat, tetap di rumah, jaga kesehatan, olahraga, jangan sampai daya tahan tubuh menurun, hindari kerumunan, jangan sampai kita terkena virus corona. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.